Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bode, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Asma Amir, SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perkembangan konsep diri peserta didik. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Berikut nama anggota kelompok 1 perkembangan peserta didik. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Konsep Diri Peserta Didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang konsep diri. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep diri menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Burke 1982 menyatakan bahwa konsep diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri sendiri. Sedangkan menurut Pemili dalam Atwater 1984 mendefinisikan konsep diri sebagai sistem keyakinan yang dinamis dan kompleks yang dimiliki seseorang tentang dirinya, termasuk sikap, perasaan, persepsi, nilai, dan perilaku yang unik bagi orang tersebut. Sementara itu menurut Chawagas 1983, Chawagas menjelaskan bahwa konsep diri mencakup semua keyakinan individu tentang ukuran fisik, karakteristik fisik, pribadi, motivasi, kelemahan, kekuatan dan kemampuan, kegagalan dan lain-lainnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah suatu tentang diri yang meliputi keyakinan, pandangan, dan penilaian tentang diri sendiri. Sekian dari saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membawakan materi yang kedua yang menjelaskan tentang dimensi konsep diri, di mana penjelasan dimensi ini terdapat 3 poin. Yang pertama dimensi pengetahuan, yang kedua dimensi harapan, dan yang ketiga dimensi penilaian. Dimensi pertama konsep diri adalah dimensi pengetahuan. Maksud dari dimensi pengetahuan ialah apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri atau gambaran tentang diri kita yang memberikan gambaran tentang siapa kita. Nah, dimensi yang kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan atau dimensi di masa depan. Maksudnya kita juga memiliki harapan terhadap diri kita sendiri. Harapan itu adalah diri ideal atau diri yang bercita-cita tinggi. Dimensi yang ketiga konsep diri adalah dimensi evaluasi. Maksudnya evaluasi diri adalah pendapat kita tentang nilai atau kelayakan kita sebagai individu atau umat manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada materi ketiga, yaitu peran konsep diri terhadap perilaku seseorang. Pertama yaitu citra diri sebagai pemelihara konsistensi internal. Konsep diri berperan dalam menjaga keharmonisan batin. Manusia selalu berusaha menjaga keharmonisan batinnya. Ketika seseorang memiliki ide, perasaan, persepsi atau pikiran yang tidak seimbang atau bertentangan dengan situasi psikologis. Kedua yaitu konsep diri sebagai interpretasi pengalaman. Konsep diri menentukan bagaimana individu menginterpretasikan pengalaman mereka.
semua sikap dan keyakinan individu tentang diri mereka sendiri. Ketiga itu konsep diri sebagai seperangkat harapan. Konsep diri juga berperan sebagai penentu harapan individu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di materi keempat ini yang membahas tentang konsep diri. Konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan negatif. Konsep diri positif, individu yang mempunyai konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu ini dapat menyimpan informasi tentang dirinya sendiri, baik positif atau negatif. Individu dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya. Konsep diri negatif. Konsep diri negatif menurut Colhoun dan Acocella 1995, individu yang mempunyai konsep diri negatif umumnya memiliki sedikit pengetahuan tentang dirinya sendiri. Biasanya memiliki pandangan tentang dirinya yang sedikit, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri, benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatannya dan kelemahannya. Konsep diri bisa terlalu stabil atau kaku, mungkin karena didikan yang sangat keras. Individu tersebut menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari aturan keadaan. Inilah yang menyebabkan kecemasan yang mengancam dirinya. Individu yang mempunyai konsep diri negatif akan memberi penilaian terhadap dirinya juga negatif. Apapun keadaan, dirinya tidak pernah cukup baik. Apapun yang diperolehnya tampak tidak berharga dibanding dengan apa yang diperoleh orang lain. Individu ini sering menghadapi kecemasan karena menghadapi informasi tentang dirinya yang tidak diterimanya dengan baik dan mengancam dirinya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang berjudul faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, usia. Adanya perbedaan usia menentukan perbedaan bagaimana konsep diri akan dibentuk. Yang kedua, peran seksual. Peran seksual adalah pengetahuan individu sendiri apakah ia termasuk laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, keadaan fisik merupakan faktor yang dominan bagi seseorang, khususnya bagi seorang wanita. Ini disebabkan keadaan fisik memegang peranan penting dalam pembentukan konsep diri. Yang keempat, sikap-sikap orang di lingkungan sekitarnya. Roger 1961 menyatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang terbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, figur-figur bermakna. Banyak figur yang bermakna bagi individu yang pada intinya memberikan pengaruh pada dirinya, baik melalui umpan balik ataupun melalui perilaku yang kemudian diinternalisasikannya. Karakteristik perkembangan konsep peserta didik. 1. Karakteristik konsep diri anak usia sekolah. A. Karakteristik internal. B. Karakteristik aspek-aspek sosial. C. Karakteristik perkembangan sosial. 2. Karakteristik konsep remaja atau di SMP SMA. Pertama, kebanyakan anak muda percaya bahwa mereka menjadi fokus perhatian orang lain dalam situasi sosial. 2. Fenomena paling penting dalam hal perkembangan konsep remaja adalah persoalan fairy tale atau sense of profesional unikan mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
melanjutkan materi selanjutnya tentang implikasi perkembangan konsep diri peserta didik. Ada 6, yaitu yang pertama, membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru, dan yang kedua, membuat siswa merasa bertanggung jawab, dan yang ketiga, membuat siswa merasa mampu. Yang keempat, mengerahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis. Yang kelima, membantu siswa menilai diri mereka secara realistis. Dan yang terakhir, mendorong siswa agar bangga dan dirinya secara realistis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Adapun di materi terakhir ini membahas tentang usaha guru untuk mengembangkan konsep diri. Konsep diri dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Adapun usaha yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengembangkan konsep diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membacakan kisah sukses. Konsep diri positif akan ditingkatkan dengan membaca atau mendengarkan kisah-kisah orang sukses, atau dapat juga dengan mengingat kesuksesan yang pernah diraih. Dan yang kedua, simbol sukses. Konsep diri positif akan dapat ditingkatkan dengan simbol sukses. Simbol sukses di sini adalah pemberian piala atau penghargaan berupa benda atau sejenisnya yang pernah diperoleh ketika meraih kesuksesan. Yang ketiga, afirmasi. Konsep diri positif dapat ditingkatkan dengan melakukan afirmasi. Yang dimaksud dengan afirmasi adalah self-talk kita dengan cara kita diri sendiri. Secara perlahan-lahan dan terus-menerus gunakan kata-kata positif dan berbicaralah pada diri sendiri tentang apa yang menjadi pemahaman kita, penilaian kita, dan harapan kita. Dan yang terakhir, penetapan tujuan. Konsep diri juga dapat ditingkatkan dengan menetapkan tujuan, yakni dengan membuat rencana-rencana kehidupan yang jelas, sehingga dengan rencana-rencana tersebut kita dapat menanamkan pada diri sendiri bahwa kita akan mencapainya dan kita dapat menggapainya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.